اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kajian The Prophetic Wisdom, menggali hikmah dari kisah para nabi, edisi bulan suci Ramadan, kita lanjutkan di channel YouTube kita ini dengan lanjutan kajian kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pemirsa rahimakumullah, kadang-kadang dalam kegiatan pesantren kilat yang mungkin banyak dilakukan di bulan suci Ramadan, terkecuali dalam keadaan ketika kondisi tidak memungkinkan, kalau tidak jadi berkumpul dan sebagainya, mungkin kegiatan pesantren kilatnya juga dilaksanakan secara virtual, boleh jadi. Doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengantarkan kita, bangsa kita dan umat manusia dalam jalan keluar yang penuh keberkahan dari ujian yang dihadapi umat manusia tahun ini. Nah, biasanya dalam pesantren kilat itu sering ada tanya jawab Al-Quran, tanya jawab terkait dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Umumnya diambil dari kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Seperti misalnya, di antara pertanyaan pesantren kilat itu adalah, siapakah makhluk yang difitnah pertama kali dan tidak termasuk dari kelompok jin, malaikat, atau manusia? Anak-anak akan memutar otak mereka mencari siapa makhluk yang difitnah tapi bukan jin, bukan malaikat, dan bukan manusia. Sebetulnya jawabannya adalah makhluk yang difitnah itu seekor serigala dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali bidamin kadhib, dengan darah yang direkayasa, dengan darah yang didustakan. Jadi mereka membawa pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri darah. Lalu ketika Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam bertanya tentang keberadaan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya berkata, akalahu dhi'ab, serigala sudah memakannya. Nah, serigala itu kita tahu tidak berdosa. Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang lain, tetapi yang dituding, yang dituduh
dalam bahasa Indonesia disebut dengan kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah serigala. Jadi sebetulnya kalau mengikuti kisah dalam Al-Quran, yang disebut kambing hitam itu diambil dari bahasa Inggris mungkin. Itu pun sebetulnya bahasa Inggris tidak menggunakan kata hitam. Bahasa Inggris menggunakan kata scapegoat. Jadi kambing yang dijadikan pelarian, kambing yang dianggap jalan keluar. Entah bagaimana ke dalam bahasa Indonesia yang dipilih warnanya adalah hitam. Jadi istilah kambing hitam identik dengan menuduh seseorang melakukan kesalahan yang tidak dia lakukan. Sebetulnya saudara mengikuti saudara-saudara Nabi Yusuf, kalau kita menggunakan istilah kambing hitam, kita juga sudah memfitnah kambing itu, terutama memfitnah kambing yang berwarna hitam. Tapi ya itu istilah bahasa Indonesia. Nah, makhluk yang difitnah pertama kali adalah serigala pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, kemudian saudara-saudaranya membawa darah yang direkayasa. Kita lihat konteks yang lebih luas pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini. Apa sebab dari mengapa saudara-saudaranya itu melakukan apa yang mereka lakukan pada Nabi Yusuf? Mengapa saudara-saudaranya mungkin kita sebut tidak menyukai Nabi Yusuf? Dosa Nabi Yusuf seperti apa pada saudara-saudaranya itu sehingga mereka harus membuang Nabi Yusuf itu? Bahkan kalau kita mengikuti ayat Al-Qur'annya, saudara, kita akan takjub. Takjub dalam artian terheran-heran. Karena Nabi Yusuf, ayahandanya adalah Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi. Beliau mendidik putra-putranya. Jadi seorang nabi yang mendidik putra-putranya. Kadang-kadang pertanyaan terkait dengan para nabi ini yang kadang kita renungkan adalah bagaimana mungkin para nabi dalam tanda petik kesulitan mendidik anak-anak mereka. Kita mengetahui ada cerita putra Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang tidak mengikuti ayahandanya. Kita mengetahui ada kisah istri Nabi Lut yang juga tidak mengikuti suaminya. Dan dalam hal kisah Nabi Yusuf ini, saudara-saudaranya itu, ayahanda mereka adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, seorang nabi. Dan apa dosa Nabi Yusuf, dalam tanda petik dosa Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dijauhi oleh saudara-saudaranya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kisahnya dalam surat Yusuf, surat ke-12, yang Al-Quran sebutkan sebagai kisah yang paling indah, ahsanal qasas, kisah yang paling indah. Kita sudah bahas tentang makna kisah paling indah ini pada episode sebelumnya. Kita lanjutkan dari ayat ke-7 surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatuhu ayatun lisailin. Sungguh telah ada pada kisah Nabi Yusuf, kisah yang paling indah ini, ayatun, tanda-tanda atau pembelajaran, tanda kekuasaan Allah, hikmah, apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, lisailin, bagi orang yang dalam terjemahan Indonesia yang bertanya. Tapi as-sailin punya makna lebih luas dalam bahasa Arab. Jadi bukan hanya tanda ayat bagi orang yang bertanya. As-sailin itu juga artinya yang meminta, yang membutuhkan, seseorang yang ingin jawaban dari masalah yang mereka hadapi. Pada kisah Nabi Yusuf ini juga ada tanda-tanda, ada pelajaran yang bisa kita petik bagi orang-orang yang berada dalam kondisi memerlukan, berada dalam kondisi membutuhkan, berada dalam kondisi mengharapkan. Nah, apa dosa Nabi Yusuf itu? Saudara-saudaranya berkata, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah, inna abana lafi dhalalim mubin." Kata saudara-saudaranya itu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, jadi adik Nabi Yusuf yang kita kenal dengan Bunyamin itu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu
lebih dicintai oleh ayah kami, oleh ayah kita dibandingkan kita. Padahal kita ini kelompok yang besar, kita ini kelompok yang kuat, kita ini mayoritas, kita lebih banyak, tapi sepertinya ayah lebih mencintai Yusuf dan saudaranya. Jadi dosa Nabi Yusuf yang sebetulnya bukan dosa Nabi Yusuf, tetapi dianggap rasa cinta dari Nabi Yakub yang dianggap oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf berlebih kepada Nabi Yusuf, membuat dalam tanda petik kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Bukan hanya itu, mereka bahkan mengatakan pada ayahnya yang Nabi itu, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami itu, ayah kita semua itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dhalal artinya sesat, satu akar kata dengan waladhdallin. Tapi dalam terjemahan Indonesia dipilih kata yang lebih kurang menggigit maknanya. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Jadi keliru dengan sesat kan kadarnya sangat berbeda. Jadi dosa Nabi Yusuf itu karena ayahnya dianggap lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ternyata ada hikmah terkait dengan ini, bahwa dalam hidup kita sehari-hari juga sepanjang sejarah boleh jadi ada sekelompok usbah, sekelompok golongan yang kuat yang menganggap yang satu lebih dicintai oleh yang lainnya. Kalimat saya ini mungkin agak abstrak dan penjelasannya lebih jauh insya Allah pada episode yang akan datang. Tetapi karena kecintaan ayahanda Nabi Yakub dianggap lebih kepada Nabi Yusuf dan saudaranya, apa kata saudara-saudaranya yang lain itu? Ayat berikutnya, ayat ke-9. Uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Jadi karena kecemburuan itu mereka berniat untuk membunuh Nabi Yusuf. Bunuhlah Yusuf, dengan jelas uqtulu Yusufa, bunuhlah Nabi Yusuf itu. Tapi dalam kajian hadisnya kemudian terjadi perdebatan di antara para saudara itu, dan sebagian mengatakan lagi awitrahuhu ardan, atau buang saja di sebuah tempat, bawa ke satu daerah yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi bawa saja Nabi Yusuf ke tempat yang jauh supaya nanti perhatian ayah kita itu hanya kepada kita saja, hanya pada kalian saja. Kisah Nabi Yusuf masih akan berlanjut. Insyaallah kita sambung pada waktu yang akan datang. Semoga keberkahan setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Allah Ta'ala alirkan juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, setiap orang yang punya hak atas diri kita. Semoga yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan diantarkan pada sebaik jalan keluar, dan kemudahan almarhumin di antara kita dalam limpahan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.